Apa sih perubahan? Perubahan merupakan realita yang harus dihadapi oleh organisasi. Perubahan juga memiliki faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya, peralatan baru, strategi organisasi baru, dan lain-lain. Faktor eksternalnya, perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi, dan lain-lain. Pandangan tentang perubahan diantaranya ada metafora perairan tenang. Metafora ini merupakan skenario dengan munculnya masalah sesekali, dan perubahan dipandang sebagai gangguan yang muncul sesekali. Setelah tahun 70-an, perubahan yang kerap terjadi di dunia kerja sudah tidak seperti air tenang yang mengalir lagi. Perubahan yang terjadi lebih tepat dimetaforakan dengan istilah arung jeram. Gelombangnya dahsyat, ombaknya tak karuan, sebab-sebabnya tidak terdeteksi dan polanya pun lebih sering membingungkan, seperti halnya dunia kerja yang sulit untuk diprediksi. Jenis-jenis perubahan. Terdapat 3 perubahan organisasi, yaitu perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan orang. Perubahan struktur. Menurut Jin Zhiguo, ketika perusahaannya bergeser dari sebuah perusahaan yang dikelola oleh pemerintah menjadi perusahaan yang diarahkan oleh pasar, banyak perubahan yang harus terjadi. Disinilah perubahan struktur diperlukan. Perubahan struktur mencakup hubungan pelaporan, mekanisme koordinasi, pemberdayaan karyawan, atau desain ulang pekerjaan. Perubahan teknologi. Manajer juga dapat mengubah teknologi yang digunakan untuk mengkonversikan input menjadi output. Kebanyakan penelitian manajemen awal telah menangani perubahan teknologi. Misalnya, teknik manajemen ilmiah melibatkan penerapan perubahan yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Kini, perubahan teknologi biasanya melibatkan pengenalan perlengkapan, alat atau metode baru, serta otomatisasi dan komputerisasi. Selanjutnya, perubahan orang. Perubahan orang mengacu pada perubahan sikap, harapan, persepsi, dan perilaku individu atau kelompok. Di dalam perubahan orang, terdapat pengembangan organisasi, yaitu metode perubahan yang berfokus pada orang-orang, serta sifat dan kualitas hubungan kerja interpersonal. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Mengapa orang-orang menolak perubahan? Ada faktor-faktor yang menyebabkan penolakan tersebut. Yang pertama, ketidakpastian. Beberapa orang tidak dapat mengikuti perubahan karena mereka tidak dapat melakukannya dan tidak tahu apa tujuan dari perubahan tersebut. Hal ini yang menyebabkan timbulnya penolakan atas suatu perubahan. Faktor yang kedua ada kebiasaan. Kita adalah makhluk sosial yang memiliki kebiasaan. Jika terjadi suatu perubahan, maka kita tidak dapat langsung menerimanya dan menerapkan kebiasaan tersebut dengan meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Dengan demikian, ini dapat menimbulkan suatu penolakan. Faktor yang ketiga, kekhawatiran atas kerugian pribadi. Perubahan dapat mengancam investasi yang sudah ditanamkan oleh seseorang. Seseorang akan merasa takut kehilangan status, uang, kekuasaan, kenyamanan, atau manfaat ekonomi lainnya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang merasa khawatir dan menolak adanya perubahan. Faktor yang keempat, keyakinan bahwa perubahan tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi organisasi. Dalam suatu perusahaan, apabila terjadi perubahan pada prosedur pekerjaan yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas produksi, maka karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut akan menolak adanya perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik mengurangi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama adalah teknik edukasi dan komunikasi, di mana teknik ini dapat membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika dari adanya suatu perubahan tersebut. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu adalah untuk menghapus kesalahpahaman. Kedua adalah teknik partisipasi, di mana teknik ini melibatkan orang yang terdampak langsung dari adanya perubahan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Keuntungan dari teknik ini sendiri yaitu adalah peningkatan penerimaan dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan akhir. Ketiga adalah fasilitasi dan dukungan, di mana upaya ini membantu karyawan yang merasa takut dan cemas akan adanya sebuah perubahan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah pelatihan keterampilan baru, konseling karyawan, terapi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah negosiasi. Negosiasi adalah usaha bertukar sesuatu yang bernilai demi kesepakatan untuk mengurangi adanya penolakan terhadap perubahan.
Kelima, yaitu adalah manipulasi dan kooptasi, yaitu upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain terhadap adanya perubahan. Terakhir yaitu pemaksaan. Pemaksaan ini melibatkan penggunaan ancaman langsung atau kekerasan terhadap para penolak adanya perubahan. Saya akan menjelaskan mengenai isu-isu dalam mengelola perubahan. Yang pertama yaitu mengubah budaya organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa budaya cenderung mengakar, sehingga ketika budaya menjadi beban, maka manajer tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Dengan demikian, kita harus memahami kondisi menguntungkan yang dapat memfasilitasi perubahan budaya. Kondisi menguntungkan tersebut terdiri dari ada krisis yang terjadi secara dramatis, kepemimpinan yang berpindah tangan, organisasi yang kecil dan mudah, dan budaya organisasi yang lemah. Lantas, bagaimanakah cara untuk mengubah budaya yang ada dalam suatu organisasi? Seorang manajer dapat membuat strategi dan melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk mengubah budaya yang ada pada organisasinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjamin seorang manajer berhasil untuk mengubah budaya yang ada dalam organisasinya. Isu yang kedua yaitu stres karyawan. Apa itu stres? Stres adalah reaksi merugikan yang dimiliki seseorang terhadap tekanan yang berlebihan yang ditempatkan kepada mereka dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Stres yang dialami oleh seorang karyawan dapat disebabkan oleh faktor personal dan faktor yang berkaitan dengan pekerjaan atau yang disebut dengan stresor. Faktor personal mencakup masalah pribadi, masalah keluarga, dan masalah keuangan. Sedangkan faktor stresor dapat mencakup peningkatan beban kerja, lingkungan kerja yang tidak sesuai, tekanan waktu, dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah organisasi terdapat 5 kategori stres. Yang pertama yaitu tuntutan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan itu sendiri. Yang kedua yaitu tuntutan peran yang dapat dibagi menjadi konflik peran, kelebihan peran, dan ambiguitas peran. Yang ketiga yaitu tuntutan interpersonal yang dihasilkan dari karyawan lain. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi dapat menyebabkan seorang karyawan menjadi stres karena terkadang dalam struktur tersebut terdapat aturan yang berlebihan dan kurang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan karyawan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi ini mengacu pada gaya supervisi yang dilakukan oleh seorang manajer organisasi. Terkadang ada manajer organisasi yang membuat budaya yang ditandai dengan ketegangan, kecemasan, dan ketakutan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan seorang karyawan mengalami stres dan tertekan. C. Apa saja gejala dari stres itu? Stres dapat menyebabkan depresi, kesulitan membuat keputusan, serta mudah terganggu. Gejala stres dikelompokkan menjadi 3, yakni fisik, psikologi, serta perilaku. D. Bagaimana cara stres dapat dikurangi? Yang pertama, menjaga komunikasi yang baik dalam berorganisasi. Kemudian, yang kedua, memberikan tujuan kerja yang jelas. Yang ketiga, mengurangi ambiguitas melalui umpan balik. Yang keempat, desain ulang pekerjaan. 3. Agar perubahan dapat berjalan dengan sukses, ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama, menghubungkan masa kini dan masa depan. Ya, kemudian yang kedua, membuat pembelajaran sebagai cara hidup. Yang ketiga, secara aktif mendukung dan mendorong perbaikan dan perubahan sehari-hari. Yang keempat, memastikan keragaman tim. Yang kelima, mendorong pribadi yang non-konvensional. Yang keenam, menampung terobosan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan teknologi. Selain itu, manajer dapat membuat suatu perubahan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat organisasi mampu berubah. Yang kedua, memahami peran mereka dalam berproses. Kemudian yang terakhir, memberikan tiap karyawan peran dalam proses perubahan itu sendiri. Kreativitas versus inovasi. Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Organisasi yang kreatif akan mengembangkan cara kerja yang unik atau solusi baru terhadap masalah. Namun, kreativitas itu sendiri tidaklah cukup.
Hasil dari proses kreatif perlu diubah menjadi produk atau metode kerja yang berguna, yang didefinisikan sebagai inovasi. Jadi, inovasi mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Salah satu organisasi yang memiliki inovator sukses seperti Apple, dengan inovasinya berupa laptop, handphone, dan jam tangan. Namun, dengan memiliki orang-orang kreatif saja tidaklah cukup. Dibutuhkan lingkungan yang tepat untuk membantu mereka mengubah input menjadi produk atau ketenagakerjaan yang inovatif. Lingkungan yang merangsang inovasi mencangkup 3 variabel, yaitu variabel struktur, budaya, dan sumber daya manusia dari organisasi. Terdapat hubungan yang kuat antara pemikiran desain dan inovasi. Pemikiran desain dapat mempengaruhi inovasi, sama seperti halnya total quality management mempengaruhi kualitas. Pemikiran desain dapat memberikan suatu proses yang menimbulkan hal-hal baru. Ketika suatu bisnis melakukan pendekatan terhadap inovasi dengan mentalitas pemikiran desain, penekanannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih tentang apa yang orang butuhkan, apa yang orang inginkan. Hal ini menuntut bisnis untuk mengetahui orang-orang yang memiliki permasalahan nyata dan dapat digunakan, dan bukan hanya sekedar target penjualan atau statistik demografi. Namun, hal ini juga menuntut kemampuan untuk mengkonversi wawasan pelanggan menjadi produk nyata dan dapat digunakan. Salah satu contoh critical design yang terdapat di Indonesia adalah GoFood. GoFood merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Gojek. Gojek sendiri merupakan salah satu startup yang terbesar di Indonesia. GoFood merupakan layanan pesan antar makanan yang bekerja sama dengan 400.000 merchant yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dahulu, jika kita lapar, kita harus pergi keluar dan membeli makanan tersebut. Namun sekarang, dengan hanya memainkan smartphone kita, tak sampai 5 menit, makanan pun sudah terpesan dan akan diantarkan oleh kurir dari makanan tersebut. Suatu kebanggaan bukan? Pemikiran desain dan inovasi sangatlah berguna dalam proses menyelesaikan masalah-masalah yang tidak jelas, bahkan tidak dikenal.